Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Etma Klisa Yuniar, NIM 20104111100. Di sini saya dari kelas C Manajemen ingin mempresentasikan tentang tugas UAS Sistem Informasi Manajemen yang berjudul tentang Desain Sistem Informasi Manajemen Baru atau pengembangan sesuai dengan sistem pengambilan keputusan pada Telkom. Pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan alternatif tindakan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pendekatan sistematis terhadap permasalahan melalui proses pengumpulan data menjadi suatu informasi. Menurut Herbert A. Simon, tahap-tahap yang harus dilakukan di dalam proses pengambilan keputusan yaitu yang pertama, tahap pemahaman atau intelligent phase. Tahap ini merupakan proses penelusuran, pendeteksian dari lingkup problematika serta proses pengenalan masalah. Data masukan diperoleh, diproses dan diuji dalam rangka mengidentifikasi masalah. Tahap yang kedua, tahap perancangan atau design phase. Tahap ini merupakan proses pengembangan dan pencarian alternatif tindakan atau solusi yang dapat diambil. Tersebut merupakan representasi kejadian nyata yang disederhanakan sehingga diperlukan proses validasi dan verifikasi untuk mengetahui keakuratan model dalam meneliti masalah yang ada. Yang ketiga, tahap pemilihan atau choice phase. Tahap ini dilakukan pemilihan terhadap di antara berbagai alternatif solusi yang dimunculkan pada tahap perencanaan agar ditentukan atau dengan memperhatikan kriteria-kriteria berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Tahap keempat, tahap implementasi atau implementation phase. Tahap ini dilakukan penerapan terhadap rancangan sistem yang telah dibuat pada tahap perancangan serta pelaksanaan alternatif tindakan yang telah dipilih pada tahap pemilihan. Yang kedua, sistem pengambilan keputusan pada Telkom. Sistem pendukung keputusan merupakan suatu sistem interaktif yang mendukung keputusan dalam proses pengambilan keputusan melalui alternatif-alternatif yang diperoleh dari hasil pengolahan data, informasi, dan rancangan model. Dalam sistem pendukung keputusan terdapat 3 keputusan tingkat perangkat keras maupun lunak, yaitu yang pertama ada sistem pendukung keputusan atau spesifik DSS, yang kedua pembangkit sistem pendukung keputusan atau DSS generator, yang ketiga peralatan sistem pendukung keputusan. Implementasi pemanfaatan teknologi informasi sistem pengambilan keputusan pada PT Telkom. Penggunaan DSS pada Telkom e-Service di dalam PT Telkom. Di dalam era persaingan yang ketat, rencana dalam jangka menengah dan panjang tidak lagi menarik karena tuntutan supply dan demand selalu bergeser dalam periode yang cepat. Decision Support System atau yang disebut juga dengan DSS sebagai metode pengambilan keputusan yang taktis untuk pengembangan fasilitas telekomunikasi diperlukan karena perubahan kriteria dan asumsi pendukung yang juga berubah dengan sangat cepat. Di dalam hal ini, PT Telkom membuat keputusan yang cepat dan akurat yang diambil berdasarkan data dan fakta yang berada di lapangan. Aplikasi yang digunakan di dalam Telkom yaitu menggunakan Telkom e-Service yang akan membantu pengambilan keputusan karena hasilnya yang bersifat matematis. Sebagai kesimpulan, aplikasi ini akan dapat membantu evaluasi pemilihan pengembangan suatu jaringan akses yang tepat yang akan dikembangkan PT Telkom. Karena Telkom e-Service berfungsi juga agar hubungan antara PT Telkom dan customer terjalin. Dengan adanya Telkom e-Service, PT Telkom dapat mengetahui saran-saran yang diberikan oleh customer untuk mengembangkan bisnisnya. Apa saja yang harus dilakukan oleh sistem manajemen.
yang pada PT Telkom itu sendiri. Terutama saran tentang Telkom Speedy, apakah itu melalui saluran wireless, fleksi, ataukah dari wireline direct line cable. Untuk kesimpulan yang saya dapat ambil, yaitu dengan adanya DSS, akhirnya PT Telkom dapat cepat menanggapi keluhan-keluhan pelanggan dan pengambilan perusahaan pun akan lebih efektif dan efisien. Sehingga dengan menggunakan DSS memberikan keuntungan bagi dua pihak, yaitu baik dari segi PT Telkom maupun dari segi konsumen dapat menyampaikan keluhan-keluhan kepada PT Telkom secara langsung. Sedangkan dari segi PT Telkom DSS memberikan keuntungan, yaitu membuat konsumen lebih dengan PT Telkom, RCM, dan saran-saran serta keluhan yang diberikan oleh konsumen dapat langsung ditanggapi secara tepat. Sehingga PT Telkom dapat mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang ada pada PT Telkom tersebut. Dengan adanya DSS atau yang disebut juga dengan Dedication Support System, maka manajemen di dalam PT Telkom itu dapat dilakukan dengan lebih mudah dan terkontrol. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.